Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Hari ini hari yang senantiasa kita bahagia di dalam kehidupan kita, di dalam langkah dan aktivitas kita. Suasana malam hari membuat diri kita kadangkala harus muhasabah diri, ya, meneliti diri sendiri, mawas diri. Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus muhasabah. Muhasabah itu adalah meneliti diri, melakukan koreksi diri, melakukan muhasabah. Apa yang sedang kita lakukan, apa yang pernah kita lakukan di masa depan. Kadang-kadang justru ketika kita merenungkan diri, mawas diri, kita bisa mengkoreksi sikap kita, pribadi kita, omongan kita, langkah kita. Karena dalam kesendirian, roh kita, jiwa kita bisa hidup. Dalam kesendirian, kita bisa berpikir. Dalam kesendirian, kita bisa banyak melakukan berbagai kegiatan. Banyak hal yang tentunya butuh dukungan, butuh eksistensi diri, butuh langkah, butuh upaya agar kita bisa memposisikan diri kita. Nah, maksudnya begini. Kadang-kala ketika kita terlibat hiruk pikuk, kita terlibat kegiatan yang padat, kita lupa diri kita, lupa kita mawas. Sikap kita kadang berlebihan, langkah kita kadang tidak terarah, tidak terkontrol. Itu faktanya. Tetapi ketika kita dalam kesendirian, dalam kesunyian, dalam kesepian, maka kita bisa mawas diri, bisa koreksi diri, bisa muhasabah. Nah, apa sih sebenarnya muhasabah itu apa? Mawas diri itu bagaimana? Nah, mawas diri adalah langkah sikap rohani, sikap mental, perilaku yang untuk melakukan penilaian, untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita, sikap kita, dan langkah kita. Apakah penilaian itu datang dari orang lain? Bisa jadi. Bisa jadi orang lain menilai kita. Bisa jadi orang lain membuat kriteria tentang kita. Bisa jadi orang itu mengkategorikan pribadi kita. Oh, ini tipe pendiam. Oh, ini tipe riuh. Oh, ini tipe ramai. Oh, ini tipe yang mengasikkan. Nah, bisa jadi, tetapi itu orang bisa saja membuat tipologi, bisa membuat karakteristik tentang kita. Ya, bisa saja, boleh-boleh saja. Diri kita, sikap kita sebagian ditentukan orang lain. Iya. Orang itu baik atau buruk, mungkin mereka yang menilai, mungkin. Orang itu terkenal alim atau terkenal orangnya pemarah atau terkenal orangnya santun, itu dari sikapnya atau perilakunya yang dinilai orang. Nah, jadi sebuah nilai itu bisa ditentukan orang lain, bisa juga ditentukan diri sendiri dalam bentuk mawas diri, begitu. Nah, dalam kesunyian itu, mawas diri itu membuat kita lebih jernih di dalam berpikir, membuat kita jujur. Pertanyaan saya, ketika mawas diri, kita tidak mungkin tidak jujur. Kenapa? Kita dialog dengan diri sendiri. Boleh saja kita mengingkari dialog kita. Bisa juga kita melakukan menghibur diri dengan perilaku kita dalam bentuk evaluasi yang positif. Bisa saja, tetapi secara umum roh kita akan bicara benar. Roh kita akan jujur. Roh kita akan membuat sikap mental yang positif. Jadi dalam kehidupan ini bahwa roh adalah
sikap kesadaran, sikap hidup, perilaku yang benar-benar tulus di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, sejauh mana sih manfaat mawas diri atau muhasabah atau introspeksi? Nah, orang yang biasa mawas diri, dia akan lebih jernih dalam pemikirannya. Dia akan lebih bijaksana di dalam mengolah kata, mengolah langkah, sehingga apapun terapan dalam kehidupan lebih mapan, lebih mengedepankan akal rasional, lebih nyaman di dalam kata kalimat sehingga kata-katanya menjadi nikmat. Semuanya terkonsep, semuanya terstruktur sehingga dipastikan hidup akan lebih mapan, indah, dan damai. Begitu. Baik, itu yang terjadi. Kemudian mawas diri itu dilakukan sebulan berapa kali, seminggu seberapa kali. Nah, ada yang mengatakan seminggu sekali muhasabah di ujung waktu hari Sabtu atau Minggu. Ada yang mengatakan muhasabah dilakukan sebelum tidur. Ada yang melakukan muhasabah itu pagi hari sebelum aktivitas pagi. Persoalan durasi waktu atau waktu kapan mawas diri diserahkan kepada pribadi masing-masing. Nyamannya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Yang terpenting di dalam mawas diri kita bisa melakukan evaluasi diri. Nah, evaluasi diri inilah titik fokus kita, titik konsentrasi kita. Sehingga dipastikan setiap mawas diri kita akan punya sikap mental yang positif di dalam mengarungi kehidupan tadi. Nah, jadi gitu. Terus ada pertanyaan ini, apa dampak psikologis orang yang membiasakan mawas diri? Begini, orang yang mawas diri tidak arogan, tidak jumawa, tidak adigang, adigung, adiguno. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan akalnya, otaknya, kepandaiannya, kekayaannya. Tidak. Tetapi orang yang biasa mawas diri dipastikan dia punya pribadi yang militan. Dia akan bersahaja, dia akan bijaksana, dia bisa menerima kritik dan saran. Dia bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, yang positif di masa depan. Jadi orang yang membiasakan mawas diri sebenarnya lebih banyak berkontemplasi, ngomong pada diri sendiri, ngomong pada diri kita. Itu faktanya. Jadi ketika orang biasa ngomong pada diri sendiri, dipastikan kehidupan ini akan menjadi indah dan penuh pesona. Begitu. Baik, itu yang sedang terjadi teman-teman semuanya. Kemudian sebenarnya mawas diri ini apa buahnya? Nah, tadi buahnya orang yang biasa mawas diri akan lebih berhati-hati, lebih cermat di dalam langkah, lebih banyak introspeksi diri, sehingga orang tersebut tidak geradak geruduk tanpa ada kesadaran. Hidup dengan dirinya dengan penuh kesadaran. Maka biasakan terus mawas diri untuk koreksi diri sehingga kehidupan kita lebih indah, lebih penuh pesona. Terima kasih atensinya. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Ya, sekali lagi barangkali kita mohon saran kritiknya bisa ditulis di komentar sehingga kita bisa terus membangun komunikasi yang baik, membangun motivasi yang positif dalam kehidupan ini. Terima kasih, bahagiamu, bahagiaku, bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.